Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendra Sudrajat. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab. Perkenalkan, nama saya Koko Firmansyah. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang dasar elektronika analog dan digital dengan mata kuliah dasar elektronika yang diampu oleh dosen Pak Eko Purnomo, STMT. Dengan materi pokok ada latar belakang yang pertama, kedua ada pengertian dialog, ketiga pengertian digital, keempat perbedaan analog dan digital, kelima kelebihan dan kekurangan sistem analog dan digital, keenam kesimpulan. Latar belakang. Dalam bidang telekomunikasi, perbedaan telepon analog dan digital bukan berdasarkan jenis perawatan teleponnya, namun kepada sistem di sentral teleponnya walaupun untuk mendukung sistem sentral yang digital. Diperlukan pesawat telepon khusus. Begitu juga dengan siaran televisi analog dan digital. Siaran analog kadang terganggu oleh cuaca, letak bangunan, dan penyebab lainnya. Sementara siaran digital memiliki kualitas suara dan gambar yang lebih bagus, karena datanya tidak mengalami gangguan saat dikirim ke TV penerima. Analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang, dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Untuk pengertian analog sendiri, analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh syarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus, yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang berurutan. Pengertian analog gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Untuk yang selanjutnya, pengertian digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu kosong dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengirim data yang relatif dekat. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, seperti mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Sistem transmisi digital menyediakan satu tingkat pengiriman informasi yang lebih tinggi, perpindahan informasi yang lebih banyak,
tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan sistem analog, dan peningkatan ekonomi. Contoh sistem digital saat ini, audio recording atau CDS, DAT, MP3, automobil engine control, kawalan otomasi atau mesin dan robot dalam pembuatan suatu produk, dan LIV, movie effect, film dan video kamera, pengiraan atau computing. Kekurangan dan kelebihan. Analog, kelebihannya, sistem analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal, memiliki kepadatan tinggi, dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana, dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Kekurangannya, analog lebih sensitif terhadap derau atau noise, jarang diotomatisasi dalam perancangan seperti digital yang bisa di layout dan sintesis secara otomatis. Yang digital, kelebihannya, teknologi digital yang menawarkan biaya lebih rendah, membuat kualitas komunikasi tidak tergantung jarak, menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Kekurangannya, sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama diperlukan bandwidth hingga 4 dari sistem analog. Selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir. Kesimpulannya, sistem analog dan sistem digital sering digunakan oleh seseorang baik dalam dunia teknologi maupun sosial. Seperti analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Sedangkan signal digital sering disebut juga dengan discrete. Signal ini tersusun atas dua keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Keuntungan kedua dari sistem komunikasi digital adalah bahwa kita berhubungan dengan nilai-nilai, bukan dengan bentuk gelombang. Nilai-nilai bisa dimanipulasi dengan rangkaian-rangkaian logika, atau jika perlu dengan mikroprosesor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.